Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra, ada komen sobat-sobat ya, tentu saja di halaman komen channel saya yang mengatakan bahwa hadis yang saya sampaikan, yaitu kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar, itu dikatakannya doib, sobat-sobat. Menggelikan ya sobat-sobat. Nah, inilah bukti mereka sudah kehabisan argumentasi, sudah kehabisan dalil, tak bisa lagi bagaimana untuk merespon secara ilmiah, tidak mampu lagi menghadirkan dalil-dalil yang setara. Akhirnya sobat-sobat, mereka mendoibkan hadis ini. Padahal ya, hadis ini selalu diucapkan oleh Rasulullah setiap beliau menjadi khotib Jumat. Dan bisa dipastikan ya, kalau yang mengatakan hadis ini doib ya, diminta untuk menghadirkan bukti-bukti, untuk menghadirkan argumen-argumentasi ya, yang menunjukkan bahwa hadis ini doib ya, bisa dipastikan mereka tidak bisa menghadirkan. Ya, mereka hanya omong doang, asbun, asal bunyi, dan ngeyel. Itulah modal mereka, sobat-sobat. Ya. Nah, dan ini kan secara tidak langsung juga mereka menentang Rasulullah. Ya, tetapi ya ini hal yang biasa, sobat-sobat. Jangankan Rasulullah, Allah juga ditantang. Bukan oleh pengikut-pengikut mereka yang kebanyakan, pengikut-pengikut mereka yang awam, pengikut-pengikut mereka yang ilmunya sedang-sedang saja. Tetapi ini dilakukan oleh ulama mereka, panutan mereka, yang berjuluk singa aswaja. Ya, bukankah singa aswaja ini, yaitu Kiai Haji Idrus Ramli, yang menganjurkan mencaci maki Wahabi itu sama dengan berzikir, berpahala. Padahal jelas-jelas Allah mengancam ya, cacian, makian, umpatan, celaan di dalam surat Al-Humazah ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka, neraka wail bagi pengumpat dan pencela. Tetapi singa aswaja ini, Kiai Haji Idrus Ramli ini, menganjurkan hal tersebut. Bukankah ini namanya menentang firman Allah, menentang ancaman Allah? Apalagi Rasulullah yang hanya seorang manusia, cuma dia diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul, menjadi penyampai dakwah risalah Islam. Jadi bagi mereka ya, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya sepertinya hal yang biasa. Apakah ini efek dari amalan bid'ah yang selalu mereka lakukan? Ya, yang selalu mereka bela, mereka bangga-banggakan karena diikuti oleh mayoritas. Padahal jelas
tidak ada satupun ayat dari Al-Quran, tidak ada satupun hadis Rasulullah yang mengatakan mayoritas itu pasti baik, mayoritas itu pasti benar. Bahkan di surat Al-An'am ayat 116, ya Allah mencela yang membanggakan mayoritas. Ya, nah, jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya akan disesatkan dari jalan Allah. Nah, jadi mayoritas malah dicela. Mayoritas malah bisa menyesatkan kita dari jalan Allah. Tetapi inilah yang selalu mereka bangga-banggakan. Mereka membanggakan mayoritas dan mengecilkan minoritas. Ya, meskipun minoritas juga tidak selalu benar. Tetapi untuk mengetahui benar dan salah, maka kita harus mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Akan tetapi jelas membanggakan mayoritas, menitik beratkan kepada mayoritas, jelas Allah mencelanya. Nah, jadi bagi mereka yang menentang dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya, menentang Allah dan Rasulnya, itu hal yang biasa. Apakah ini mereka lakukan secara sadar atau tidak sadar? Nah, saya tidak bisa menjawabnya. Hanya mereka yang bisa menjawabnya. Nah, jadi sobat-sobat yang mendoibkan hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finar, ini hanya omdo, hanya asbun, hanya ngeyel, karena tidak tahu lagi bagaimana merespon secara ilmiah apa yang saya sampaikan. Karena terbukti kiai mereka itu berdusta, mengatakan Wahabi selalu kalah debat, yang sebenarnya dia sendiri yang kalah debat. Dan mungkin ketika dia mengatakan itu, efek dari dia kalah debat. Demikian sobat-sobat, itu yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.